Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Masalah sama ibu apa kalau baju anak-anak saya baru? Akhirnya Nara mengeluarkan kekesalan selama beberapa hari ia tahan. Ibu Julia ini murah sekali sirik pada tetangga. Itu hadiah dari teman saya. Kalau ibu mau, saya kasih tahu tokonya, bukannya ibu nyinyiran saya di belakang. Warung sembako menjadi saksi kekesalan Nara. Niatnya, hanya membeli kebutuhan kamar mandi. Tapi Bu Julia ini malah memancing amarahnya dengan mengatakan anak-anak Nara seperti gembel. Cih, saya gak sudi pakai baju samaan kayak kamu. Dasar tukang penggoda suami orang. Penggoda apa, Bu? Bu Julia pernah lihat saya goda suami orang, anak cowok? Pernah gak? Saya juga gak sudi kali. Suami saya ganteng, ngapain saya godain suami orang? Sahut Nara sampai menunjuk wajah Bu Julia karena kesal. Kalau ibu iri, ya, iri aja. Jangan ngatain saya godain suami orang, ngatain anak saya gembel. Petik 2. Memang faktanya, kok, balasnya lagi tak ingin kalah. Jagat bisa cerai sama istrinya juga pasti gara-gara kamu. Pak Herman dan istrinya menatap pertengkaran dengan diam. Beliau tidak ingin ikut campur, walau yang salah adalah Bu Julia karena lebih dahulu meniup kobaran api. Ngotak, dong, kalau ngomong. Teriak Nara sudah kehabisan kesabaran. Cerianya Mas Jagat sama Mbak Olive kemarin bukan gara-gara saya. Waktu itu saya masih di kota. Kalau saya mau godain juga gak mungkin. Kalau gak tahu apa-apa jangan banyak berkoar. Karena masalah baju saja sampai seperti ini. Nara tidak akan marah jika Bu Julia tidak mengatakan hal hoaks. Perceraian antara Jagat dan mantan istri bukan karena pihak ketiga. Melainkan, Olive tidak sanggup menghadapi keluarga sebelah suaminya itu terlalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Nara bisa kembali murka, apabila orang-orang ini memancing amarahnya lagi. Kesabarannya tidak sebesar dan seluas Jagat, tahan dengan omongan kotor mereka. Manusia memiliki batas kesabaran masing-masing. Tak semuanya tahan di perlakuan seperti ini. Heh, Nara, tiba-tiba Bu Rida muncul dengan sikap angkuhnya. Kamu itu kalau dikasih tahu jangan ngelawan. Bu Julia ngomong gitu juga fakta, karena kelakuan kamu. Bu Aning sendiri cerita kalau anaknya bisa cerai sama Mbak Olive karena orang ketiga. Laki-laki berparas cantik itu terkekeh pelan. Saya jadi orang ketiga. Waras, Bu, waras. Saya tinggal di kota, bisa aja saya dapat yang lebih ganteng dari Mas Jagat, yang lebih kaya. Buktinya kamu nikah sama Jagat sekarang, balas Bu Julia. Gak usah munafik, yang munafik itu kalian. Bu Julia, sadar gak, yang penggoda itu siapa? Jari telunjuk Nara mengarah pada wajah Bu Rida. Suami Bu Rida juga direbut sama ibu, kan? Yang jelas penggoda itu ibu bukan saya, sok-sok ngatain saya. Di rumah Bu Julia nggak ada cermin sampai berani ngatain orang lain sebelum berkaca. Petik 2 petik 2. Tak ada yang menyahut. Baik, Bu Julia dan Bu Rida tetap diam. Nara diterik pergi salah satu tetangga belakang rumahnya, Mbak Mia. Kepulangan Nara dengan perasaan kesal. Ia jelas tidak terima difitnah seperti barusan. Ia ditenangkan oleh Mbak Mia, tapi rasa kesal Nara pada mulut tetangga itu sangat besar. Kenapa juga, ia harus berdekatan dengan orang-orang iri seperti mereka. Masalah Nara mendapatkan baju baru. Masalah Nara menikah dengan Jagat. Itu urusan Nara, tidak seharusnya mereka ikut campur. Apa perlu Nara buatkan sekolah terkhusus untuk orang-orang seperti mereka? Sungguh, Nara hanya bersekolah sampai SMA, masih bisa berpikir rasionalitas. Lantas mengapa mereka sudah berumur tidak bisa berpikir rasionalitas, tenang, selayaknya orang dewasa?
Akankah kedewasaan mereka datang saat mereka sudah berumur 100 tahun? Tidak, dewasa itu tak perlu menunggu umur, berpikirlah secara terbuka, dewasa, dan tenang. Nara sampai di rumah. Makasih ya, Mbak, maaf ngerepotin. Mia tersenyum tipis. Weslah, Nar. Aku, Mah, memang mau pergi sekalian aja ngajak kamu. Dibanding sama ibu-ibu rese. Setidaknya, Nara terhibur dengan orang ini. Aku naik dulu, Mbak. Iya, Nar. Mia menatap Nara sesaat dan kembali berkata, yang kamu ngomongin itu benaran loh, Nar. Laki-laki cantik itu cekikikan kesenangan. Ia bisa membalas mulut pedas itu dengan yang lebih pedas. Jangan kira Nara takut dengan sekelompok ibu-ibu gempal itu. Ia mendorong pintu berwarna putih ini. Suara TV menyambut, tapi tidak ada orang yang menonton. Bantal berserakan di mana-mana. Nara kembali menutup pintu dan berjalan ke belakang. Astaga, jagat, pekik Nara heran. Suaminya ikut berendam bersama dengan lintang dan langit di kolam karet. Tawa Nara pecah begitu saja. Kelakuan tiga orang ini harus diabadikan. Ia mengambil ponsel di meja dapur, memotret suami dan anaknya malah berpose lucu. Nara unggah di akun Instagram terhubung dengan Facebook dengan caption, 2 anak bebek dan ayah bebek. Ibu ayo gabung sama kita, seru lintang menarik tangan Nara untuk mendekat. Ayo gelombang. Nggak muat, Bang, kalian bertiga aja sesak begitu. Jagat menepuk-nepuk pahanya memberi kode. Makasih, ya, Mas, tapi aku gak mau buat mesum di depan anakku. Ibu, teriak langit. Cepetan, biar kita kayak di film-film. Abang mohon. Baiklah, Nara akan bergabung. Kebetulan juga ia membeli kebutuhan kamar mandi ada drama sedikit. Mandi siang-siang tidak membuat sakit, kok. Waktu makan malam di rumah Jagat sedikit terganggu karena kedatangan ibunya. Aning mengomel ini dan itu, mengatakan istrinya yang baru tidak tahu malu, tidak ada etika, tidak ada sopan santun. Jagat rasa perkataan tersebut terlalu kasar untuk didengarkan oleh anaknya. Ia minta pada Nara dan kedua anaknya masuk ke dalam kamar. Nara hanya menatap mertuanya sebentar kemudian menggendong lintang dan langit masuk ke dalam kamar. Aning jelas protes, karena kedatangan ia ke sini untuk memarahi Nara. Tapi Jagat malah melindungi laki-laki sialan itu. Buk, tegur Jagat tak suka ibunya berteriak seperti barusan. Kalau ada masalah, selesai baik-baik. Jangannya teriak nggak berguna begini. Kamu gak tahu, gimana perasaan malunya ibu, waktu orang-orang ngatain ibu. Aning pura-pura menangis, seakan perkataan orang-orang begitu menyakitinya. Pak Tono datang ke rumah. Dia marah-marah sama ibu gara-gara Nara. Dia ngehina Buk Julia sampai Buk Rida mantan istri Pak Tono juga dia hina, Kita gak tahu alasan Nara sampai ngomong kasar. Aning melempar plastik berisikan makan malam Jagat dan keluarga. Wanita ini jelas murka. Jagat lebih membela Nara dibandingkan ia yang jelas-jelas adalah ibu Jagat. Tetap aja dia yang salah. Kamu gak paham, Jagat. Gimana Jagat mau paham, Buk? Ibu aja marah-marah begini, teriak gak jelas. Coba jelasinnya pelan-pelan. Tenang, jangan pakai emosi. Kamu jelas-jelas gak paham di sini, Jagat. Laki-laki itu enggan untuk menjawab. Membiarkan ibunya bertindak semuanya saja. Aning berteriak mengatakan semuanya kesalahan Nara, ia dipermalukan orang-orang dan semuanya ini karena Nara. Jagat sudah lelah. Dari ia bersama dengan Olive, ibunya selalu ikut campur. Seakan tidak menyukai jika Jagat menikah, memiliki keluarga. Dahulu, Aning memperlakukan Olive seperti pelayan dan mengatur kehidupan rumah tangga Jagat dan Olive. Sekarang Aning ingin merusuh dalam rumah tangga Jagat lagi, maka tak akan pernah berhasil. Anaknya bisa menangis jika Nara pergi dari rumah. Jagat harus bersikap tegas atas kelakuan ibunya. Sekarang ibu pulang. Jagat mau istirahat, besok masih kerja. Aning mendengus kesal.
Awas aja istrimu itu, katanya mengancam Jagat. Laki-laki itu menghela napas pelan. Ia mendudukkan dirinya di kuris, membayangkan kehidupan dahulu. Sifat ibu dan saudara berubah drastis saat bapaknya berhasil bekerja di kota, mendapatkan gaji yang besar dan berhasil membuat usaha ternak. Ditambahan saat itu Jagat bekerja di kandang bapaknya. Dengan gaji tak seberapa, Jagat memberanikan diri meminjam uang 100 juta pada bank saat ia berumur 25 tahun. Ia membeli tanah lapang di desa, menyewa orang yang paham dengan tanah baik yang bisa ditanamkan cengkeh. Dari hasil pertama kebun cengkehnya, Jagat membeli lahan untuk membuat ladang padi. Banyak orang yang tak percaya dengan hasil Jagat. "Mas," panggil Nara, "kamu gak apa-apa, kan?" Sang istri memeluk tubuh Jagat agar kembali kuat. "Enggak usah dipikirin, Mas. Aku minta maaf, Mas malu karena kelakuanku." Jagat memeluk pinggang ramping istrinya. "Dek, lain kali kalau mereka ngomong jelek tentang kamu, kasih tahu Mas, ya." Tangan halus milik Nara membelai wajah tampan suaminya. Ia berkata dengan lirih, "Iya, Mas." Malam itu Jagat merasa gejolak kehidupan akan dimulai lagi. Nara harus bertarung melawan keluarga dari sebelah suaminya. Suara rintik-rintik hujan membangunkan ibu sambung ini. Hembusan angin dengan malu masuk melawati celah di atas jendela. Nara turun dari ranjang, sedikit merenggangkan tubuhnya. Ia berdiri di hadapan cermin, memperhatikan tubuhnya. Nara selalu bersyukur dengan kondisi fisiknya, tanpa ada niat untuk merubah apa yang ada di dalam tubuhnya. Ia berlalu menuju dapur, tapi sebelum itu, ia hidupkan dulu lampu-lampu di ruangan. Bukannya membuat sarapan, Nara lebih dahulu mencuci baju keempatnya kemudian membereskan rumah. Sambil menunggu gilingan baju, Nara menyiapkan bahan-bahan apa saja untuk menu sarapan hari Rabu ini. Menu sarapan, telur dadar, rebusan bayam dan labu putih, tak lupa semangka. Nara sibuk memotong wortel di telenan kayu, menunggu rebusan sayurnya matang. Ia memotong sayuran untuk nanti siang karena ada perjalanan pagi, takutnya tidak sempat. "Pagi, Dek." Jagat melingkarkan tangannya di pinggang sang istri. "Masak apa?" tanyanya sambil mengusap dagu itu di bahu mulus Nara. "Sup buat nanti siang. Jika kalian mengira Jagat laki-laki berusia 25-27 tahun atau masih di bawah 30, maka perkiraan kalian semua salah. Jagas Bagaskoro merupakan duda beranak dua dengan usianya sudah menginjak angka 32 tahun. Penampilan, bisa dikatakan tampan sesuai dengan usianya. Jagat bertubuh jangkung dengan tinggi 187 cm dengan berat 78 kg. Jagat merupakan lulusan jurusan teknik sipil, tapi laki-laki itu banyak menolak tawaran kerja karena tak ingin menjadi anak buah orang lain, bekerja bersama bapaknya sendiri untuk mengisi waktu. Jagat memiliki tubuh kekar dan tegap, kulit berwarna sedikit kecoklatan, rahang tegas yang dihiasi brewok tipis-tipis yang membuat langit selalu kegelian. Nara tak pernah komplain terkait penampilan suaminya. Menurut Nara, Jagat seperti itu saja sudah tampan apalagi sampai membersihkan brewok itu. "Hari ini kamu ke poskes?" "Iya." Nara berencana ke pos kesehatan desa untuk membeli beberapa obat. Tak ada yang sakit, tapi Nara hanya ingin menyimpan. Setidaknya, sedia payung sebelum hujan. Selesai dengan masakannya, Nara bergegas membilas baju kemudian dimasukkan ke dalam pengering. "Mas Jagat mau dimasakin apa buat bekalnya?" tanya Nara menuangkan susu UHT pada gelas kaca. "Mas, mungkin buah aja, deh. Hari ini Mas balik lebih awal." "Oke." Nara duduk berdampingan dengan Jagat. Tangannya masih menggenggam segelas susu UHT. Ada harapan pada segelas susu itu. Nara selalu miris dengan pertumbuhan lintang dan langit, seperti orang tak terurus. Tubuh kecil dan kurus. Bahkan, awal Nara bertemu,
Langit seperti tak dimandikan dan masih bau pesing, waktu itu juga bertemu dengan Aning. Mas, kalau kamu ada perjalanan jauh, ke kota misalnya, tolong belikan vitamin buat anak-anak, kasihan mereka. Bukannya mereka sehat-sehat aja. Ia menggelengkan kepalanya. Enggak, Mas. Kamu lihat badan Lintang sama adik itu kurus, aku gak mau anakku diejek cacingan sama temannya. Jagat tak pernah menyadari hal itu. Semua kebutuhan kedua anaknya, Jagat serahkan kepada ibunya. Ia sama sekali tidak tahu terkait pertumbuhan ini, tapi Jagat selalu berpesan pada Aning untuk memberi makan Lintang dan Langit. Aku titip sama temanku aja. Oke. Pagi itu selepas mengantarkan kedua anaknya ke sekolah, Nara berangkat ke pos kesehatan desa. Nara menatap sekeliling desa. Banyak rumah warga terbuat dari kayu sederhana. Ia sedikit memberi senyuman manis pada ibu-ibu yang menyapa. Tidak semua ibu-ibu desa Sumber Jati itu menjengkelkan seperti tetangganya. Sesampainya di Poskesdes, di sana ada seorang laki-laki dengan nama Dr. Bayu. Permisi, Dok, sapa Nara, menarik kursi berwarna hijau itu. Maaf mengganggu, ya, Dok. Dok. Bayu terkekeh pelan dan berkata, enggak masalah, Kak. Boleh beli obat flu, demam, sama sakit kepala, enggak. Buat stok di rumah, tapi buat anak-anak aja. Boleh, Kak. Untuk anak usia berapa? Ya. 6 tahun, Kak. Dokter muda itu mencari obat yang diminta oleh Nara. Mendapatkan obat yang dicari oleh Nara, ia langsung membungkus ke dalam plastik bening dengan logo Poskesdes yang didesain oleh suaminya. Ia kembali duduk berhadapan dengan Nara. Kakak yang nikah sama tukang cengkeh itu, ya? Tanya Dok. Bayu sambil merapikan kertas datanya. Soalnya hot banget di desa. Ia ikut terkekeh setiap orang berbincang tentang paras rupawan Nara dan Jagat. Nara hanya cekikikan saja. Mengambil uang untuk membayar. Puas berbincang dengan dokter muda ini, Nara bergegas kembali untuk memasak makan siang bagi keluarganya. Apalagi, Jagat pulang lebih awal, ia harus memasak banyak dan nikmati untuk keluarga kecil mereka. Langkah Nara seharusnya terasa ringan dan santai. Tetangganya yang melihat Nata mulai menggunjingkan, membandingkan Nata dengan mantan istri Jagat sebelum. Tangannya geram sekali untuk menamparkan wajah bangsat itu. Ia memilih untuk diam, sabar, jika memang sudah tidak bisa ia tahan lagi. Barulah, Nara datangi dan ajak battle satu persatu di lapangan SD. Baru menginjakkan kakinya di tangga rumah. Nara ditarik ke belakang hampir terjungkal jika tak sempat menahan dirinya dengan memegang pegangan tangan. Buk, teriak Nara kaget. Tatapannya mengarah pada Buk Julia juga menatapnya. Kenapa lagi? Saya diam-diam aja, mau ibu buat celaka. Dasar gak tahu malu. Plak, wajah Nara tertoleh ke samping karena tamparan tangan Buk Julia. Maksudnya, kamu apa? Hah, godain suami saya. Baf, Buk Julia tersungkur ke tanah karena tonjokan dari laki-laki cantik ini. Nara sudah menahan emosinya dari kemarin. Tapi wanita ini benaran mencari kemarahannya. Kamu gila. Kamu yang gila, bangsat. Ngapain saya godain suami modelan kayak kambing cacingan begitu? Teriak Nara kencang. Buktinya mana kalau saya godain suami ibu? Ngapain kamu ke pos kesehatan desa? Di situ suami saya kerja. Nara tertawa miris dengan Buk Julia. Buk, astaga. Ibu pikir saya kesama buat godain suami, ibu. Ia memandang remeh orang bodoh ini. Wajar ibu takut suami ibu diambil orang. Kan, bisa nikah sama Pak Tono juga gara-gara ngerebut suami orang. Jaga omongan kamu, Nara, tegur Aning tak suka dengan sikap menantunya ini. Enggak mungkin Buk Julia ngomong sembarangan. Aku ke poskes buat beli obat. Ia mengangkat kresek plastik ini. Aku sama sekali gak ketemu orang lain selain Dokter Bayu, kalau gak percaya datang aja ke sana, tanyain langsung. Bisa aja kalian sekongkol, balas Buk Julia tak ingin kalah.
Kamu bisa ngerebut Mas Jagat dari Mbak Olive, kenapa sama suami saya enggak? Karena suami ibu Kak itu tua bangka, kontolnya gak segede kontol suami saya. Puas. Teriakan Nara membuat orang-orang terdiam. Bahkan, Jagat baru pulang bersama anaknya juga terdiam dengan perdebatan ini. Dapat Jagat lihat Nara sedang mengatur napasnya. Melihat ada kesempatan untuk mendekat, Jagat berjalan mendekat, membelah kerumunan tetangganya. Jagat, panggil Buk Julia meminta pertolongan. Apa? Teriakan ini berasal dari Nara. Mau goda suami saya? Iya. Gara-gara suami ibu miskin, kerjaannya cuma satpam doang, terus ibu gak bisa beli baju bagus, iya. Nara, bentak Aning. Pendidikan kamu selama ini di mana? Ibu ngomongin pendidikan sama aku sedangkan ibu sama teman ibu ini gak ada pendidikan sama sekali. Skakmat. Beberapa tetangga memilih pergi, tak mau terkena mulut pedas Nara. Tapi tetangga yang tak pernah mencari masalah dengan Nara selalu mendapatkan sapaan ramah dari laki-laki cantik itu, tidak dengan Buk Julia. Kita masuk dulu, bisik Jagat mengusap lengan istrinya. Ibu sama Buk Julia balik dulu, nanti saya mau ngomong sama suami Buk Julia. Iya, balas Aning. Nara dibawa masuk. Ibu dua anak itu terlihat mengusap wajahnya dengan kasar. Rasa kesalnya masih belum mereda. Ibu, panggil Langit. Anak kecil itu takut jika ibunya terlalu lama marah. Laki-laki cantik ini menghela napas panjang. Ia merapikan penampilan terlebih dahulu dan menetralkan wajahnya. Keadaan anaknya pasti kaget melihat ibunya marah. Perlahan, tangannya mengusap rambut Lintang dan Langit. Maafin ibu, ya, ibu marah di depan kalian berdua. Sebagai tanda minta maaf, ibu buatkan es Milo. Yes, asik. Sayang ibu selamanya. Lintang dan Langit memeluk tubuh Nara dan memberikan kecupan sayang di pipi putih itu. Loh, kok cuma ibu aja yang disayang? Ayah enggak, nih, celetuk Jagat. Langit melepaskan pelukannya dan berlari memeluk ayahnya. Tubuh kecil itu digendong oleh Jagat. Langit berkata dengan sangat manis, Langit sayang sama ayah, kayak ibu sayang ke ayah dan abang. Si bungsu bersikap sangat manis siang ini. Bersambung.